kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita berhimpun bersama keluarga di rumah kita masing-masing untuk bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah minggu hari ini. 1 Tawarin 16 ayat 28 sampai dengan yang ke-29, demikian bunyi firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga kita selalu sehat di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kuduskan ibadah minggu hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beserta saudara. Rasa manis dan pahit silih berganti menghiasi hari-hari dalam kehidupan kita. Namun Tuhan tak pernah lalai untuk memelihara umat ciptaannya, hingga kita memperoleh kekuatan baru. Maka hendaklah kita bersyukur dan sujud mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang berkenan bagi Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengakui dosa dan perbuatan kita yang telah menyakiti hati sesama kita, terlebih mendukakan hati Tuhan. Marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami memohon pengampunan-Mu. Seringkali kami melanggar perintah-perintah-Mu, dan tanpa kami sadari, kami juga sering menyakiti hati sesama kami. Kesombongan dan keangkuhan hidup seringkali kami lakukan. Ampuni kami dan pulihkanlah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memohon pengampunan-Mu. Amin.
Sabda Tuhan akan diwartakan kepada kita semua. Mari kita sebelumnya bersatu di dalam doa untuk meminta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, ya Allah, sehingga kami mampu mendengarkan sabda-Mu. Kami mampu meresapi memaknainya, dan terlebih lagi kami mampu melakukannya di dalam keseharian. Tenangkanlah hati kami dan bukalah pikiran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut sabda-Mu. Amin. Mari kita buka Alkitab kita melalui 1 Timotius pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Berbahagialah kepada setiap kita yang terus membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan sehari-hari. Haleluya. Selama ibadah online atau khotbah secara online seperti ini, saya selalu ditemani oleh tanaman. Kalau di gereja kita sering menyebutnya dengan bunga mimbar. Mungkin sebagian di antara kita berpendapat memahami bahwa bunga mimbar atau tanaman dalam sebuah peribadahan fungsinya sekadar dekorasi. Dekorasi untuk mempercantik ruangan atau dekorasi untuk suasana lebih hidup dan menarik. Tentu pemahaman seperti ini tidaklah keliru, nggak salah. Saya membayangkan kalau saya tidak ditemani oleh tanaman ini rasanya hampa, kering, kosong melompong. Dan bisa jadi Bapak Ibu Saudara yang melihat dan mengikuti khotbah secara online seperti ini juga terasa ada yang kurang bila tanpa ada dekorasi. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan saya dalam menata dan mendekorasi ruangan, saya selalu berusaha untuk mempercantiknya dengan tanaman. Selain sebagai dekorasi gereja, tanaman ternyata punya beberapa makna yang penting dalam peribadahan. Salah satu maknanya adalah tanaman merupakan simbol pemeliharaan. Tanaman yang tidak disirami, tidak diberi sinar matahari yang cukup, tidak diberi pupuk, maka pertumbuhannya juga tidak bagus. Dan bahkan pada akhirnya bisa layu serta mati. Sebaliknya, tanaman yang dirawat dan dipelihara dengan cara yang tepat, ia akan tumbuh subur dan indah. Bukankah tanaman ini menjadi cerminan kita juga Bapak Ibu Saudara? Ketika kehidupan rohani kita tidak dirawat, tidak dipelihara secara rutin dan disiplin, maka kita akan mengalami kekeringan rohani. Jadi selain fungsinya untuk dekorasi ruangan, tanaman ini mengajak kita untuk merenung apakah kehidupan iman kita sudah dipelihara dengan baik atau belum.
Sejalan dengan tema kita pada minggu hari ini, tema kita pada saat ini mengingatkan bahwa ketika kita beribadah, ketika kita mengagungkan, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam sebuah peribadahan, sebenarnya kita sedang merawat dan memelihara kehidupan rohani kita. Ibadah merupakan sarana pemeliharaan iman. Jadi jangan pernah kita lupakan ibadah. Sesibuk apapun, sepadat apapun, dan dalam keadaan apapun, sisihkanlah waktumu untuk beribadah. Bicara tentang ibadah, jika kita mengacu kepada bahasa Ibrani yang dibaca avodah dan dalam bahasa Yunani yang dibaca latreia, kedua kata ini awalnya bukan kata yang mengandung makna rohani, melainkan kata biasa, kata sehari-hari yang artinya bekerja. Sehingga tidak jarang kita mendengar ungkapan bekerja adalah ibadah. Karena arti ibadah dalam bahasa aslinya tadi memang bekerja. Tetapi tentu bukan sesederhana itu. Arti bekerja yang dimaksud bukan seperti konteks kita saat ini. Maksud bekerja dalam kata avoda dan latreia ditujukan kepada orang upahan atau para budak yang bekerja kepada sang majikan. Apapun yang diperintahkan sang majikan harus dilakukan, dikerjakan oleh si budak. Dengan kata lain, bekerja adalah pengabdian total seorang budak kepada tuannya. Arti kata bekerja ini kemudian menyerap dan dipakai untuk menjelaskan arti kata ibadah. Ibadah adalah bentuk pengabdian total kita kepada Allah. Ibadah merupakan bentuk ketaatan kita kepada Sang Kuasa. Melalui bacaan kita hari ini, Rasul Paulus memberi nasihat yang bagus kepada anak didiknya, Timotius. Saat itu Timotius diperintahkan oleh Paulus untuk segera ke kota Efesus. Karena orang-orang percaya, orang-orang Kristen di sana mendapatkan tantangan yang luar biasa. Salah satu tantangan yang cukup berat yang ada di kota Efesus adalah masih kuatnya penyembahan kepada dewa-dewi. Sehingga orang percaya yang telah bertobat memungkinkan terpengaruh kembali untuk meninggalkan Kristus dan kembali pada ajarannya yang lama, menyembah dewa-dewi. Di konteks inilah Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk melatih diri dengan rutin beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dari firman Tuhan ini ada dua hal yang dapat kita pelajari. Pertama, ibadah harus menjadi habit kita. Ibadah harus jadi kebiasaan positif kita. Sebuah ungkapan menuturkan practice makes perfect. Latihan membuat kita semakin baik. Latihan membuat kita semakin sempurna. Saya pernah mendapatkan kiriman sebuah video tentang seorang anak kecil usia mungkin antara 5 atau 6 tahun bernama Li Yi. Anak ini bercita-cita menjadi pemain tenis meja profesional. Dan untuk mencapai cita-citanya itu, ia melatih diri dan bahkan ia memaksa dirinya untuk semakin lebih baik. Mari kita lihat videonya.
他做事情还是比较从一而终的，就是说比较认真，比较刻苦。孩子哭嘛，就是说做父母的肯定要心疼一点，但是这个也是一种人生中的一种经历吧，这是学习中必须要经历的东西。Berkat latihan tenis meja setiap waktu, Li Yiyi menjadi terbiasa. Berkat latihan, arah gerak bolanya kemana bisa dibaca. Berkat latihan, tangannya seperti ringan untuk memukul bola. Dan dari kebiasaannya berlatih, Li Yiyi menghasilkan prestasi yang gemilang. Begitu juga dengan ibadah, Bapak Ibu Saudara. Ibadah perlu dilatih, dirawat, dipelihara. Supaya ketika kita diperhadapkan dengan banyak tantangan dan pergumulan kehidupan, hasil dari latihan beribadah kita akan menunjukkan kualitasnya. Dengan terus sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, iman kita akan terpelihara dengan baik. Latilah dirimu beribadah. Yang kedua, ternyata ibadah tidak hanya melatih kehidupan rohani kita saja, melainkan berdampak pula pada semua aspek, khususnya kesehatan tubuh. Paulus mengaitkan latihan badani dengan latihan beribadah. Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan jasmani dan kesehatan rohani saling mempengaruhi. Dikutip dari berbagai sumber, sebuah studi ilmiah menunjukkan bahwa ketekunan seseorang dalam beribadah akan lebih baik kesehatannya daripada orang yang tidak sama sekali mau beribadah. Data-data yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah demikian. Yang pertama, penelitian selama 30 tahun menyatakan bahwa tekanan darah mereka yang setia beribadah cenderung lebih rendah dari mereka yang tidak pernah beribadah ke gereja. Yang berikutnya, mereka yang aktif dalam peribadahan secara teratur memiliki kemungkinan sakit jantung koroner 50% lebih kecil daripada mereka yang tidak pernah beribadah. Yang ketiga, khotbah-khotbah dalam ibadah secara tidak langsung juga mempengaruhi umat untuk berhenti merokok, minum alkohol, menggunakan obat bius, dan menjauhi seks bebas. Dan tentunya semua ini akan membuat tubuh jasmani kita lebih sehat. Dan yang terakhir, yang keempat, kekuatan ibadah dapat mempengaruhi manusia untuk berpikir positif dan pada akhirnya berumur lebih panjang daripada orang yang hidupnya dikelilingi dengan lingkungan yang negatif. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus melatih diri kita untuk tekun beribadah. Meskipun sampai saat ini kita belum dapat bersama-sama beribadah di gedung gereja, tetapi kita patut bersyukur. Melalui banyak media online, kita dapat terus melatih diri beribadah kepada Allah. Salam sehat rohani, salam sehat jasmani, selamat beribadah. Amin.
atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus, sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus, ku sangat ku cinta. Kau sangat ku Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus, ku sangat ku cinta. Ku sangat ku cinta. Ku sangat ku cinta. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita letakkan tangan kanan kita di dada kiri kita, bersama dengan gereja di segala tempat dan abad. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli, dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280, bait pertama sampai dengan ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta,
Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami agungkan hanya kepadamu ya Bapa Surgawi. Kami berterima kasih untuk hari baru pemberian-Mu. Kami bersyukur atas keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan nafas hidup yang Engkau masih percayakan kepada setiap kami. Hari ini kami belajar bagaimana memelihara iman kami dengan terus berlatih beribadah. Kami sadar kami masih sering menyepelekan pentingnya sebuah ibadah. Kami masih sering menganggap ibadah sekadar formalitas sebagai orang beragama. Oleh karena itu, kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami ibadah yang benar di hadapan-Mu. Saat ini kami berdoa untuk kondisi dunia dan khususnya bangsa kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kasihanilah kami ya Bapa. Lihatlah pergumulan dan penderitaan yang kami alami saat ini. Kasihanilah para keluarga yang telah kehilangan orang yang mereka cintai. Kasihanilah mereka yang menanti kesembuhan. Kasihanilah para medis. Kasihanilah mereka yang berjuang untuk mencari penghasilan di masa pandemi saat ini. Kasihanilah para pemimpin dalam mengambil kebijakan. Dan kasihanilah kami sebagai GKJ Kanaan yang sampai saat ini belum dapat beribadah kembali di gedung gereja. Kami menyadari ya Bapa, perasaan kami tak menentu di saat-saat seperti ini. Kami mohon, peganglah tangan kami lebih erat, agar kami kuat berjuang menghadapi semua ini. Di doa syafaat ini kami membawa keluarga Ibu Endah Aryani, di mana beberapa hari lalu suami terkasih Bapak Agus Purwanta telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Sebagai manusia kami sangat berduka cita. Kami bersedih bersama keluarga. Kami kehilangan pribadi yang sangat kami kasihi. Oleh karena itu, kami memohon kekuatan dan penghiburan dari-Mu ya Bapa. Dekaplah Ibu Endah Aryani, Christine dan Nita untuk dapat melewati semua ini. Kami mengingat pula bagi mereka yang sakit, Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Sumiati Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Ibu Yohana Suwasto, Bapak Untarto, Bapak Sudarno, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak dan Ibu Margio, Bapak Yesudarjo, Bapak Eli Pangayuwanto, Ibu Mariono, Bapak Suradi, Ibu Marmi Deborah Wiyadi, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Bonifasius P. Yuda, Bapak Suharno, Ibu Hatianti, Mbak Kristina Utami, Bapak Kelik, menantu dari Bapak dan Ibu Joko. Beri kesabaran kepada mereka ya Allah dalam menanti proses kesembuhan, dan kami percaya kuasa-Mu mampu memulihkan dan menyembuhkan mereka. Dalam perjalanan kehidupan kami, pergumulan datang silih berganti. Kami memohon kekuatan dari-Mu bagi setiap kami yang mencari pekerjaan, kami yang mencari pasangan hidup, kami yang merencanakan untuk menikah, kami yang menanti kehadiran sang buah hati, kami yang menghadapi pergumulan keluarga, pergumulan anak-anak kami dalam meraih masa depan, pergumulan orang tua kami dalam masa usia lanjut mereka, serta pergumulan hidup yang dihadapi para janda, duda, yatim piatu, dan orang-orang berkebutuhan khusus. Mampukan kami ya Bapa untuk dapat berjalan bersama-Mu di setiap pergumulan kami. Inilah syukur dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
yang telah mengajarkan doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita membawa persembahan diri kita ke hadapan Tuhan sebagai ungkapan syukur atas kehidupan yang berkelimpahan dalam Tuhan yang senantiasa kita terima. Persembahan dikumpulkan dan diserahkan ke gereja dengan cara sebagai berikut. Diserahkan ke majelis wilayah masing-masing, dibawa pada saat ibadah di gereja, atau dapat juga ditransfer ke rekening Gereja Kristen Jawa Kanaan. Adapun dasar persembahan diambil dari Roma 12, bait yang pertama, demikian. Karena itu, saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami terima hingga saat ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah walau secara online di tengah pandemi virus corona yang masih melanda di negara kami, Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur melalui persembahan yang kami berikan pada saat ini. Biarlah Engkau urapi, berkati persembahan kami ini, sehingga menjadi berguna bagi setiap kegiatan atau kami di gereja, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya, berikan roh hikmat-Mu, agar persembahan-Mu ini dapat tersalurkan, dan menjadi berguna bagi setiap kami yang membutuhkannya. Tuhan, ajarkanlah kami untuk senantiasa menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan semata. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang bahwa mereka yang dalam gelap bawalah sinar terang.
seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi kau. Beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku, jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang bisa Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, dan teruslah jadi berkat bagi siapapun juga. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati studimu, dan Tuhan memberkatimu dimanapun engkau diutus dan ditempatkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.